Di arah sini jalan, situ jalan. Nah ini Pak, tinggal wawin aja loh. Aman ada catatan tadi. Ah, nggak ada Pak. Ya, Pak, saya semuanya. Tapi ruginya lambat kalau tidak mendapatkan pembekalan ilmu tadi. Pesan saya karena tadi teladan, apa ya maksudnya? Maksudnya kunci menghadapi rumah tangga itu perbanyak sedekah. Ilmu, cari ilmu. Belum 40 tadi, kalau bisa tambah ilmu agama. Karena seorang suami itu akan ditanyai pertanggungjawaban setelah menikah nanti, setelah meninggal nanti. Kalau kemana istri boleh, kalau tidak boleh. Dosa istri kau pikul, tapi kalau suami yang berbuat dosa, istri tak tanggung jawab. Solusinya apa? Kalau tanggung jawab suami itu besar, oh banyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak seperti sebuah sudah dewasa seperti ini, saling silaturahmi, kuliah, ustaz, diskusi agama atau kawan yang tahu lebih alim tentang ilmu agama khususnya pernikahan mereka. Kalau seperti ini gimana? Seperti halal atau haram begitu. Dan atau yang paling penting adalah bagus sholat, baik di orang tua, bagus di orang tua dan sedekah. Itu pesan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di arah sini jalan, situ jalan. Nah ini Pak, tinggal wawin aja loh. Aman ada catatan tadi. Ah, nggak ada Pak. Ya, Pak, saya semuanya. Tapi ruginya lambat kalau tidak mendapatkan pembekalan ilmu tadi. Pesan saya karena tadi teladan, apa ya maksudnya? Maksudnya kunci menghadapi rumah tangga itu perbanyak sedekah. Ilmu, cari ilmu. Belum 40 tadi, kalau bisa tambah ilmu agama. Karena seorang suami itu akan ditanyai pertanggungjawaban setelah menikah nanti, setelah meninggal nanti. Kalau kemana istri boleh, kalau tidak boleh. Dosa istri kau pikul, tapi kalau suami yang berbuat dosa, istri tak tanggung jawab. Solusinya apa? Kalau tanggung jawab suami itu besar, oh banyak menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak seperti sebuah sudah dewasa seperti ini, saling silaturahmi, kuliah, ustaz, diskusi agama atau kawan yang tahu lebih alim tentang ilmu agama khususnya pernikahan mereka. Kalau seperti ini gimana? Seperti halal atau haram begitu. Dan atau yang paling penting adalah bagus sholat, baik di orang tua, bagus di orang tua dan sedekah. Itu pesan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dari anjami ibadati fardhillah. Aku berniat mati untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku bantu karena Allah. Bagaimana caranya? Jadi ketika menyiramkan air di kepala, ya, kita baca niat, terus meratakan. Terima kasih kepada Sukiyati telah menyampaikan materi kepada salah terbukti tentang ibadah tidur yang sebagainya. Kemudian untuk cerita selanjutnya itu simulasi pinjam kabur atau mungkin menyesuaikan dengan praktek pembacaan. Untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, diserahkan kepada Ustaz Mansuri kepadanya waktu depannya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Langsung saja para hadirin semuanya, para wali, para pengantin laki-laki dan para pengantin perempuan. Sebelum kita ngobrol, saya akan menambahkan sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bekal. Tujuan dari rumah sampai ke balai nikah ini namanya BPK adalah bimbingan pernikahan ya. Dan semua yang disampaikan tadi itu hanya sekelumit, sekupu kecil, sepotong kecil dari ilmu pernikahan. Saya sampaikan ya, untuk mencapai dunia dengan ilmu, untuk mencapai akhirat dengan ilmu. Dan pernikahan ini hanya salah satu jalan menuju akhirat, menuju ridha Allah. Kenapa kok dibimbing seperti ini? Supaya dalam berkehidupan sesuai dengan tren, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kalau masalah fikih yang sudah disampaikan pada Ibu Imas tadi, masalah kewajiban tanggung jawab sudah disampaikan Bapak Sarul tadi. Yang intinya sedikit sekelumit di sini tadi kembangkan. Intinya bahwa kewajiban manusia seorang muslim itu menuntut ilmu. Jadi jangan sebatas di sini saja. Salah satu cara menuntut ilmu kalau sudah menikah dan berbeda dengan orang-orang yang di dalam TPA ya. Kalau TPA dalam kelas mendengarkan mencatat. Kalau sudah menikah positif 99% malu untuk memasuki kelas. Caranya begitu seperti apa? Caranya dengan bersilaturahmi. Sering bersilaturahmi kepada Buya, kepada dia yang mengetahui agama, konsultasi. Dan kawan kecamatan Terulu juga membuka konsultasi masalah agama ya, tentunya di bagian pernikahan. Ya, kita memasuki simulasi ijab dan kabul. Tentunya di simulasi atau bacaan istighfar atau bacaan syahadat. Di dalam bacaan istighfar nanti ikrarkan dalam memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Dosa ada dua, meninggalkan larangan, termasuk misalnya meninggalkan apa yang diperintah Allah, termasuk sholat, itu dosa besar. Kemudian melanggar apa aturan-aturan yang diperintahkan Allah. Makanya dalam hati istighfar ya, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah lalu dan ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu dengan perbuatan baik. Seperti itu. Intinya kalau misalnya sholatnya belum lengkap, satu hari satu malam itu 5 waktu, belum sampai seperti itu, berjanji dari sini ya. Dari detik ini kita berjanji lengkapilah sholat itu. Karena sholat kunci pertama menggapai menggaligai rumah tangga ya. Semua itu dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti akan mendapat petunjuk sehingga ketika mengarungi samudera kehidupan dalam rumah tangga itu insya Allah akan selalu mendapat petunjuk dan mendapat keberkahan. Hidupnya enak. Kuncinya sedekah, berbaik kepada orang tua dan selalu menambah pengetahuan agama. Nah, berhubungan dengan orang tua, tadi beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, sama orang tua, mulai detik ini perbanyaklah mohon ampun kepada orang tua, minta maaf, bagusi orang tua. Soalnya nanti juga akan dipraktekkan di dalam simulasi sebelum istighfar, sebelum kita kabul nanti. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan bersibuk mohon maaf kepada orang tua, karena orang tua itu sudah mengandung, mendidik, membesarkan, membiayai sampai saat ini dewasa, sudah sarjana, dari sarjana itu berkat didikan jerih payah orang tua. Mungkin itu dari tambahan sedikit. Nah sekarang kalau masalah ijab kabul ini, saya pengen calon pengantin laki-laki mendekat di sini karena ini nanti berhubungan dengan pelafalan juga. Yang mendekat, yang jauh calon laki-laki, calon pengantin laki-laki mendekat, semuanya dekat. Kasih satu-satu.
lebih dekat lagi, nanti aja walinya nanti. Lebih dekat lagi, Nah, pertama kita ucapkan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو نسيان سرا أو علانية فاغفر ذنوبي فإنك غفور rahim. Nah, itu macam istighfar. Kalau hafal yang satu nanti ucapkan yang satu, kalau yang kedua yang kedua, kalau tidak hafal minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, mau istighfar itu sama mohon ampun kepada Allah. Kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tolong mic-nya dari istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh kalimat ibadah sadar. Ini calon mempelai perempuan. Pegang
yang saya kasihkan tadi, dan kalau ada pena langsung ditulis ya, biar nanti mempermudah untuk belajar di rumah. Nah, yang titik-titik itu diisi nama calon suami. Wahai fulan, bin dengan nama orang tuanya, orang tua calon suami ya. Misalnya mana daftarnya tadi? Hermansyah. Wahai Hermansyah bin Fulan, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku. Nah, di situ tulis namamu sendiri. Ini tulis. Ya, kalau lanjutannya, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku, itu ditulis nama sendiri. Dengan mas kawin, ya, itu terserah isi mobil, rumah, atau ladang, terserah itu ya. Terserah itu. Nanti kan nanti yang misalnya diisi ladang 2 hektar kan nanti di bawahnya dikasih apa? Muka jalan, apa? Berdiangsur, selama hidup, bisa itu. Dengan mas kawin, misalnya uang 100.000, ditulis uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Sudah lo yang itu untuk yang walinya itu. Kemudian yang bawahnya itu lafaz qabul, lafaz menjawab. Sudah bisa belum kira-kira di salam suami ini? Nah, tadi tanggung jawab, salah satu dari tanggung jawab tadi seorang suami dilihat satu sisi itu mudah, tahu menguasai ilmu pernikahan, mau menguasai ilmu keluargaan. Tapi kalau tidak menguasai, tanggung jawab suami itu pokoknya berat sekali. Karena apa? Kamu wahai suami akan ditanyai pertanggungjawaban istri. Istri berbuat maksiat ya. Kalau istri berbuat maksiat, suami menolak. Tapi kalau suami yang berbuat maksiat, istri tidak menolak. Itu salah satu tanggung jawab suami. Tapi enaknya tidur sudah ada yang awani. Kalau sudah pagi-pagi yang biasanya kopi, sudah ada yang membuatkan kopi. Salah satu kelebihan kalau sudah menikah. Dan kalau sudah menikah itu imannya insya Allah sempurna. Tapi kalau belum menikah itu baru separuh. Langsung dulu, saya terima nikahnya sebut. Berarti namamu di situ, nama yang perempuan. Pakai, oh bintinya sudah ada. Tinggal binti disambung nama ayat kandung. Ayat kandung. Ya nanti enak prakteknya. Dengan mas kawin, apa yang disebut di atas tadi, tulislah ulang di situ. Misalnya uang 500.000 rupiah, tulis uang 500.000 rupiah. Kalau ditulis uangnya, kalau lupa biar tinggal baca aja para calon istri yang belakang pena, udah pegang pena belum? Dengan mas kawin 500.000 rupiah dibayar tunai, uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Sesudah ijab kabul nanti ada penandatanganan. Setelah penandatanganan membaca sigol taklek, yaitu perjanjian suami kepada istri dan diikat dalam undang-undang perkawinan. Jadi seorang suami tidak bisa basing-basing memperlakukan seorang istri karena di sini ada ikatan atau perjanjian nanti di perjanjian undang-undang perkawinan ya. Tidak. Misalnya meninggalkan istri selama berapa bulan itu nanti sudah termasuk satu. Mungkin itu sekarang menuju mungkin para kawan-kawan di sini bisa membantu menyimak prakteknya biar lebih cepat. Kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di depan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nanti yang kedua
yang dua nanti nyusul. Enaknya panggil ke depan atau datangi walinya begitu. Atau ini aja. Ini salam menantunya siapa namanya? Nah, mana yang satu? Ada yang nikah di kantor tak? Dulu sini. Ini ada yang nikah di kantor. Ada yang nikah di kantor atau nikah di rumah semua? Di rumah semua. Nah, kalau nikah di kantor harus kita pastikan bisa melakukan biar kita posisi menghadap arah. Yang lain ditinggalkan biar pegang gitu. Dan terus kan, jangan lupa ya sebelum menghafalkan kabul, jangan lupa hafal Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terlupakan. Ya, siapa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa, Hermansa. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa, bin Husaini. Engkau akan dengan anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansa, bin Husaini. Saya, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku putri Ardila dengan mas kawin sepakat kalau sholat wilayah Brunei. Saya terima nikahnya putri Ardila binti Asmawi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi tidak bisa terburu-buru, santai. Jadi jangan seperti kayak baca, walaupun baca tapi intonasinya di santai aja, tapi yang penting jelas makrotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin M. Husaini. Saya Jawabnya. Jadi saya didekatkan dalam terlalu saya. Kalau bisa sebelum habis online, saya sudah masuk. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin M. Husaini. saya Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku putri Ardina dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Ardila binti Asmawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ini belum sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hermansyah bin Husaini. Saya Engkau nikahkan dengan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Ardila binti Asmawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, walaupun sudah hafal, kalau banyak dosa, kayak disuruh mandi kan salah-salah terus ya. Makanya perbanyak istighfar. Dari detik ini sampai menjelang jam kubur tadi, menjelang tanggal jam kubur. Kalau bagus terusnya, perbanyak istighfar itu tidak ada jeleknya. Saya ibaratkan kopi yang bekas, gelas yang bekas kopi itu kalau dituangin air dari keran terus, walaupun tidak digosok, dituangin terus saja, pecah itu akan menjadi warna putih bersih. Ya. Selanjutnya mana daftar itu ini mas ya balik ke tempat saya